Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Dar Maulana, NIM 1118041, kelas Psikologi Keluarga A. Ya. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil observasi saya tentang potret keluarga Hafiz. Ya. Pertama, identitas. Nama ayah itu Bapak Rimun, usia 66 tahun, suku bangsa Betawi, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kapuk Kalipasir, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian nama Ibu Ici, usia 56 tahun, suku bangsa Betawi, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Kapuk Kalipasir, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya. Deskripsi keluarga Hafiz ini menempati rumah yang terletak di perkampungan di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Selatan. Ya, bangunan rumahnya terbuat dari tembok dan sudah dicat. Bagian dalam rumahnya terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dapur, 3 kamar tidur, dan kamar mandi. Pak Rimun ini bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik tekstil di Tangerang, dan Ibu Ici sebagai ibu rumah tangga. Ibu Ici mempunyai 4 orang anak, 1 perempuan dan 3 anak laki-laki. Anak pertama bernama Rohayati yang berusia 38 tahun, dan Mbak Rohayati ini sudah berkeluarga. Kemudian anak yang kedua bernama Iwan, berusia 28 tahun dan sudah berkeluarga juga. Kemudian anak ketiga bernama Iman, berusia 25 tahun, dan Mas Iman ini juga sudah berkeluarga. Kemudian yang terakhir ada Mas Hafiz. Mas Hafiz ini berusia 20 tahun dan sekarang masih duduk di bangku kuliah S1 di salah satu kampus di Pekalongan, yaitu Yayan Pekalongan. Kemudian pelaksanaan wawancara, saya melaksanakan wawancara ini di Ruang Kaligrafi UKM LPTK Yayan Pekalongan waktu tanggal 20 Mei 2021. Kemudian perspektif orang tua. Ya seperti orang tua pada umumnya, Ibu Ici juga menekankan tata krama dalam diri anak-anaknya. Karena kita ketahui bahwa di lingkungan ibu kota yang pastinya banyak pendatang dari berbagai daerah dan dari berbagai macam kalangan masyarakat yang tentunya mempunyai kepribadian yang berbeda-beda juga, sehingga dengan menjaga tata krama akan membuat anak-anaknya itu bisa dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penolakan dari orang lain, khususnya orang yang baru ditemui. Kemudian seperti membuat citra keluarga yang tidak baik. Kemudian penekanan tata krama ini yang dilakukan oleh Ibu Ici kepada anak-anaknya itu seperti membiasakan salam ketika masuk rumah, kemudian mencium tangan orang yang lebih tua, dan menunggu tamu ketika tamu keluar dari rumah, tamu pulang, menunggu tamu benar-benar tidak terlihat, baru menutup pintunya, menutup pintu rumah. Nah, itu salah satu beberapa tata krama yang Ibu Ici ajarkan kepada anak-anaknya. Namun lain halnya dengan Bapak Rimun ya, yang terkesan lebih cuek dengan apa saja yang dilakukan oleh anak-anaknya. Pak Rimun ini lebih menekankan cara berpikir anak-anaknya atas apa yang sudah diajarkan ibunya, dalam hal ini yaitu tata krama. Sehingga Pak Rimun ini seakan menjadi tim penilai dari perkembangan pola pikir anak-anaknya. Kemudian perspektif anak. Ya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh ibunya, Hafiz juga mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ibunya mempunyai peran yang penting dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Hafiz juga menuturkan bahwa meskipun dia dan kakak-kakaknya ini ditekankan dalam hal takrama, mereka tidak pernah merasa tertekan karena ibunya ini tidak pernah memarahi anak-anaknya ketika mereka melakukan kesalahan, namun lebih ke arah menasehati. Namun meskipun dengan menasehati, anak-anaknya bisa mengetahui bahwa hal-hal yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kemudian bagaimana dengan ayahnya yang cuek? Ya, Hafiz juga menuturkan bahwa ia sebenarnya sangat menyayangkan dengan yang
ayahnya, ya dengan sikap ayahnya yang cuek ini. Karena terkadang jika dia melakukan kesalahan, memang mungkin seumuran anak itu kadang kalau dia melakukan kesalahan terus tidak ada eh, kayak seperti dimarahi oleh orang tuanya, itu mungkin menjadi hal-hal yang oh iya saya tidak dimarahi seperti itu. Namun bagaimana jika ternyata dia melakukan hal yang positif atau dia berprestasi? Pastinya eh, dia juga membutuhkan respon positif dong dari orang tuanya, terlebih dari seorang ayah. Nah itu ketika dia misal mencepat juara atau menjadi juara kelas gitu, pasti ketika orang tuanya cuek, dia akan merasa loh kok orang tua saya biasa-biasa saja walaupun saya melakukan sesuatu yang positif seperti itu. Nah, kemudian observasi ya. Observasi ini saya lakukan saya menjadikan Mas Hafiz ini sebagai narasumber utama karena Mas Hafiz ini orang Jakarta namun sekarang berdomisili di Pekalongan karena dia mengontrak di salah satu rumah warga di Kelurahan Menjangan di Pekalongan. Sehingga ketika saya mewawancarai orang tuanya pun saya mewawancarai melalui media video call. Namun meskipun begitu, respon para narasumber ini sangat positif, sehingga saya bisa mendapatkan informasi-informasi apa saja yang bisa saya bisa mendapatkan informasi-informasi yang saya inginkan dari beliau-beliau. Nah, kesimpulan atau analisa saya sendiri ya dari keluarga Mas Hafiz ini ya, bahwa fungsi keluarga menurut keluarga Mas Hafiz ini yaitu mendidik para anggota keluarga menjadi pribadi yang baik dalam menjalani kehidupan, baik tentang bagaimana mengatur diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam hal tata krama yang akan dilihat orang lain pada saat pertama kali melihat kita. Kemudian sosialisasi nilai yang disampaikan oleh orang tua Mas Hafiz ini kepada anak-anaknya emang sudahlah efektif. Namun ya itu efektif dari ibunya Mas Hafiz. Namun tidak dengan ayahnya karena ayah Mas Hafiz ini terkesan cuek dengan segala yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, hal ini membuat anak-anak itu tak tahu bahwa sebenarnya ketika dia melakukan kesalahan, di mana letak kesalahannya? Satu. Kemudian ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin kurang benar, mereka juga bisa tidak tahu bagaimana kebenaran yang seutuhnya seperti itu. Kemudian metode sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Hafiz ya sudahlah benar, yaitu dengan menasihati di setiap tingkah laku yang dilakukan oleh anak-anaknya. Bahkan saat anak-anaknya ini melakukan sebuah kesalahan sekalipun. Kemudian dari ayahnya Hafiz pastinya ya menurut saya tidak sesuai ya. Karena seorang ayah ini seharusnya bisa menjadi titik tumpu dan motivasi seorang anak dalam hal-hal yang ingin mereka lakukan. Dan menurut saya juga keluarga Mas Hafiz ini terkesan asik ya, asik dalam ini saya nilai ketika saya melakukan observasi, saya melakukan wawancara kepada Mas Hafiz dan orang tuanya. Asik namun kurang greget ya, kurang greget. Karena apa ya? Seperti ayahnya Mas Hafiz ini ya, orang yang terkesan cuek ya. Emang orang yang terkesan cuek tidak hanya kepada anak-anaknya namun mungkin kepada orang lain, sehingga saya berpendapat bahwa loh, padahal seorang ayah itu sebenarnya itu harusnya menjadi tolak ukur dalam segala hal yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan anak-anak juga pastinya membutuhkan perhatian terlebih dari seorang ayah. Dari mana seorang ayah itu bisa menjadikan tolak ukur yang mungkin dari cara bermasyarakat maupun dalam bertanggung jawab kepada diri sendiri. Ya mungkin cukup sekian dari saya presentasi psikologi keluarga.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.